Nah, kita harus belajar dari bagaimana perkembangan Cina dan India menguasai teknologi itu kan gitu. Nah, kita ini kalau menurut saya selalu terlena gitu. Terlena dengan apa yang ada gitu. Kalau Cina kan investasi asing masuk boleh. Tapi dia pun harus membina negaranya sendiri gitu loh. Membina industri nasionalnya gitu. Seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang mohon maaf suka agak bergeser industri dalam negeri, industri nasional tuh seperti nggak beda-bedanya gitu. Jadi itu harusnya beda gitu. Kalau menurut saya harus ada beda. Bukan berarti kita anti industri dari luar kan begitu. Tapi bahwa kita punya slot untuk mengembangkan industri kita sendiri harus ada. Saat ini di Eropa maupun di Amerika saat ini ada keluhan mobil listrik itu bahwa dia itu beda dengan mobil diesel atau bensin. Mobil diesel atau bensin itu ketika menanjak yang jauh ya dengan beban berat itu torsinya, dayanya stabil. Mobil listrik itu akan melemah. Ada time-nya, waktunya. Itulah baterainya panas, begitu. Oh, berarti baterainya panas? Ya, itu bisa terbukti. Bisa dicek di Google. Banyak motor-motor yang tiba-tiba ketika nanjak loyo. Kendaraan listrik pun begitu. Gitu. Di Amerika kan banyak yang menggunakan kendaraan listrik untuk towing ya. Menarik karavan. Itu makin lama dayanya tidak seperti apa yang tercantum di kertas. Torsinya tidak seperti itu. Karena torsinya dibatasi oleh ampere listrik. Ampere itu dibatasi oleh kemampuan baterai, begitu. Itulah keluhannya saat ini. Nah, paten saya itu bisa mengatasi itu. Jadi, beli mobil listrik itu plus solar panelnya yang diinstal di rumah, begitu. Jadi dia sudah nggak usah ngisi satu paket? Satu paket. Bisa kita nggak usah lagi tergantung pada pemerintah kan. Artinya di rumahnya bisa untuk solar panel energi listriknya untuk kebutuhan rumah, AC dan lain, masak dan lain-lain. Juga untuk mobil listrik, begitu. Dan juga untuk ketahanan kan. Begitu kalau ada listrik yang katakanlah gangguan dari PLN, dia mobilnya tetap bisa jalan. Bisa jalan karena mobilnya bisa ngasih ya. Bukan hanya solar cell, mobilnya bisa untuk seperti power bank gitu loh. Buat bisa menyalakan AC. Itulah namanya charger yang dua arah. Jadi bisa listrik dari rumah itu masuk ke mobil listrik, bisa juga ketika darurat listrik dari mobil bisa masuk ke rumah, begitu. Itu teknologi yang sangat ini dibutuhkan saya kira. Dan Kang Dasep apakah sudah menyiapkan teknologi itu? Bisa. Harus seperti itu gitu loh. Jadi itu suatu hal yang tidak tergantung pada pemerintah kan. Artinya itu suatu yang bagus gitu. Tidak ada ketergantungan kita pada listrik dari PLN saja kan begitu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, Anak Sulung Mulyono, Kandang Termul. Dimanapun Anda termul, saya kebetulan hari ini juga narasumbernya juga termul ini pasti, saya yakin ini termul ini. Kita adalah orang-orang termuliakan, bukan ternak Mulyono, tapi kita orang-orang termuliakan. Di sana silakan aja itu kaum terjal, ternak dajjal. Apa yang ingin saya diskusikan hari ini adalah tentang prospek kita memiliki atau berkembangnya mobil listrik di Indonesia. Nah, kemarin Presiden Prabowo ya sudah meresmikan ya sebuah pabrik, tapi khusus untuk bus dan truk. Belum untuk sedan atau kendaraan niaga yang bisa dikonsumsi oleh warga kebanyakan. Nah, yang sekarang itu rata-rata itu masih mobil impor atau mobil pabrikan luar negeri. Kapan kita bisa memiliki mobil listrik sendiri? Nah, saya sudah kedatangan Kang Dasep Ahmadi. Ya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, sama-sama sehat lah. Kang Dasep ini adalah salah satu yang sejak tahun 2012 ya, tahun 2012 yang lalu, lulusan ITB ya, Kang ya? ITB mesin. ITB mesin ya, yang adalah seorang inventor sebenarnya, penemu ya, teknologi mobil listrik pertama yang kemudian karena suatu hal ya kemudian Kang Dasep harus masuk pesantren ya. Nah, ternyata di dalam pesantren ya ada tantangan bahwa ada tuduhan bahwa beliau ini ternyata bukan pakar katanya. Bukan pakar yang bisa mengerti dan bisa memproduksi mobil listrik Indonesia dalam jumlah massal. Ternyata di dalam pesantren Kang Dasep ini justru melakukan penelitian lagi dan sepertinya setelah keluar bahkan sudah memiliki paten, ya kan? Nah, kemarin Presiden Prabowo
juga menginisiasi bahwa tahun 2028 nanti Indonesia akan menggenjot produksi mobil listrik dalam jumlah massal dan sudah disiapkan dana riset sampai triliunan kata Pak Presiden. Nah, karena itu ini kan artinya apa? Indonesia benar-benar sedang siap menjadi pemain besar di dalam industri EV ini. EV itu apa sih? Electrical vehicle atau mobil listrik. Ya, supaya kan teman-teman pada tahu nih EV apa sih kan gitu. Kang Dasep, secara kesiapan teknologi kita, sumber daya manusia kita untuk kita bisa memiliki mobil listrik itu seperti apa? Karena kan sampai sekarang dari hampir 15 tahun yang lalu juga kita katanya akan punya mobil produksi sendiri. Mungkin dulu masih berbasis fosil. Nah, mobil berbasis fosil aja kita belum punya kok sekarang sudah kita siap memproduksi mobil berbasiskan mobil listrik. Nah, bisa dijelaskan nggak Kang Dasep apa yang menjadi kesiapan kita untuk bisa bersaing di internasional bahwa Indonesia juga adalah salah satu pelaku atau produsen mobil listrik yang bisa bersaing di dunia internasional. Silakan Kang Dasep. Ya, jadi Mas Budi, kalau menurut saya ya, kita sangat siap lah untuk bagaimana kita menjadi mengembangkan industri mobil listrik ya, dan bisa bermain di tingkat global. Kita kan sudah panjang sebenarnya Indonesia ini mempelajari kendaraan listrik ya. Saya waktu masuk kampus aja dulu tahun 84 itu. Di ITB itu sudah dipelajari tentang kendaraan listrik ini, mobil listrik ini. Sudah ada contohnya, prototipnya sedang dicoba. Hanya waktu itu baterainya masih baterai teknologi lama lah. Baterai timbal seperti itu. Tahun 86-87 saya udah melihat itu di ITB. Dan juga ada riset-riset lain saya kira. Dan memang katakanlah yang intensif, sangat intensif memang tahun 2012-2013. Waktu pemerintah waktu itu intensif bahwa kita ini memang waktu itu ada problem masalah BBM. Ya, seperti itu. Jadi kalau BBM naik, bagaimana itu terjadi banyak hal suatu yang masalah sosial kan begitu. Jadi waktu itu dikejarlah bagaimana itu teknologi mobil listrik itu bagaimana dikembangkan. Dan waktu itu saya juga sudah berusaha, katakanlah siang malam lah, kita nggak mengenal waktu, bahwa bagaimana industri ini harus kita menjadi masa depan Indonesia kan gitu. Karena memang secara teknologi juga sebenarnya nggak terlalu tinggi, dan kita sudah lama mempelajari industri otomotif itu sejak tahun 70-an lah. Indonesia jauh di depan, jauh maju dibanding Vietnam, malah dengan Cina pun bersaing. Sebenarnya seperti itu dalam industri otomotif itu. Nah, dengan Malaysia pun Indonesia lebih maju sebenarnya begitu dalam industri otomotif. Saya pun sering membuat mesin dan ekspor ke Malaysia dalam hal seperti itu. Jadi Indonesia secara pengalaman dalam industri otomotif sudah lama. Kemudian saya pengalaman juga kalau sumber daya manusia Indonesia sebenarnya sangat siap juga. Jadi orang-orang Indonesia itu sebenarnya banyak talenta, fashion dalam bidang otomotif itu. Saya punya anak buah yang memang saya didik itu. Kalau dari SMK atau dari Politeknik Insinyur jelaslah bagus ya. Dari aliyah aja saya pernah mendidik bagaimana mereka 2 tahun 3 tahun itu mereka sudah ada mobil listrik itu dulu saya prototipnya kalau ada problem ke mereka. Silakan apa problemnya itu bisa mereka menentukan itu dari aliyah. Bagaimana dari SMK, bagaimana dari Politeknik, bagaimana dari tingkat insinyur kan gitu. Jadi secara sumber daya manusia kita siap. Kemudian juga kalau saat ini kan kita melihat ya bahwa Pak Prabowo ada orientasi ke situ, ada katakanlah ada target. Saya kira itu suatu yang bagus ya. Tinggal kita dorong bagaimana di sumber daya manusia yang ada itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai salah memilih orang gitu. Karena orang itu bisa problem skill, problem integritas kan begitu. Ya kan gitu. Sekarang ini saya kira itu saat yang baik kan gitu. Nah, dan kemudian juga dari segi market kita kan juga siap ya. Marketnya sangat besar Indonesia itu. Kemudian keuangan pun sekarang Danantara saya kira kenapa tidak kan itu. Bagaimana itu didukung. Karena itu memberikan impact kepada teknologi yang lain. Misalkan begini, mobil listrik itu jangan hanya lihat dari industri mobil saja. Tapi elektroniknya harus dikembangkan kan gitu. Misalnya apa tuh? Seperti apakah vehicle control unit. Apakah misalkan katakanlah inverternya untuk motor kontrol
apakah onboard charger, gitu, seperti itu. Apakah DC-DC converter, banyak elektroniknya. Dan itu bisa kita kembangkan. Dan saya yakin bisa, orang Indonesia bisa. Oke. Gitu. Nah, saya sempat riset ya. Ketika kita mau interview ini, saya coba riset apa sih yang terjadi, ya kan. Nah, saya menduga ya, menduga. Dari apa yang saya simak tentang perjalanan Kang Dasep, dari orang yang dianggap sebagai inventor pertama untuk teknologi mobil listrik Indonesia, kemudian saya membahasakan Kang Asep itu dikriminalisasi, ya kan. Ini bahasa saya ya, kesimpulan saya. Nah, saya menduga jangan-jangan ya pesaing-pesaing yang akan masuk ke pasar mobil listrik di Indonesia ya sengaja istilahnya mematikan Kang Asep dulu nih. Wah, ini kalau orang ini nggak kita kandangin ya, ini adalah menjadi target kita Indonesia ini ya kan, dalam waktu 5 tahun 10 tahun ke depan kita nggak bisa masuk nih, mereka akan berkembang nih kan gitu loh. Nah, dugaan saya seperti itu Kang Asep. Jadi sengaja nih dicari-cari lah masalah sehingga Kang Asep dikriminalisasi dan kemudian masuk pesantren. Syukur alhamdulillah Pak Jokowi lah yang kemudian memberikan gerasi kan ke betul. ke Kang Dasep. Ya. Tahun berapa itu Kang? Tahun 2024 sebelum beliau berakhir. Oke, artinya sebelum beliau berakhir, wah ini adalah aset kita, ya kan? Setelah dipelajari kasusnya, orangnya nggak bersalah, ya kan? Akhirnya Kang Dasep diberikan gerasi sehingga sekarang sudah bebas murni. Iya. Nah, jadi saya pikir sebenarnya memang kekuatan pasar kita ya untuk penetrasi mobil listrik ini dan dukungan teknologi serta dukungan sumber alamnya kan. Basis dari EV ini kan nikel. Iya, betul. Sementara kita adalah produsen nikel terbesar dunia. Betul. Ya kan? Jadi kalau waktu itu Kang Dasep ini nggak di pesantren kan, waduh, mereka pasti kehilangan market lah ya kan, setidaknya begitu. Nah, Kang, belajar dari pengalaman masa lalu itu, memang terlihat bahwa nilai bisnis dari industri otomotif khususnya berbasiskan mobil listrik di Indonesia itu sangat bagus, sangat potensial. Iya. Kira-kira begitu nggak Kang? Betul. Nah, apa yang menyebabkan hingga hari ini sebelum Kang Dasep keluar ini agak lambat kita mengembangkan teknologi mobil listrik di Indonesia? Ya, memang kita agak lambat dalam hal bagaimana momentum pengembangan mobil listrik itu ya, dan itu terhenti sejak tahun 2013 dan 2015 ketika saya masuk ke dalam pesantren begitu. Nah, memang saya pun di dalam itu ya kalau ada kecewa, sedikit kecewa juga. Kenapa kok kita di luar tidak mengembangkan secara masif terus kan begitu ya. Makanya di dalam saya apa yang bisa saya lakukan kalau bikin prototip atau apapun di dalam kan agak sulit praktek dan lain-lain ya. Makanya saya berusaha apa yang bisa saya kerjakan dan saya membuat paten itu. Dan paten yang penting waktu itu saya pikir karena waktu di luar kan sudah integrator sebagai mobil listrik kan sudah pernah berkali-kali. Jadi paten yang paling penting adalah baterai. Makanya saya ciptakanlah paten baterai itu. Patennya justru tentang baterai ya? Tentang baterai. Begitu. Nah, nanti kita cerita tentang bagaimana paten itu. Nah, yang saya lihat yang agak lambat kita ini, kenapa kita lambat dalam pengembangan mobil listrik? Saya lihat memang kita ini, yang waktu itu ya, jadi kita ini tidak mampu menentukan teknologi apa yang memang kira-kira tepat yang harus dikembangkan ke depan begitu kan. Jadi timnya itu kurang kuat itu. Jadi seperti ragu-ragu gitu loh. Itu seperti itu, ragu-ragu terus gitu. Tapi sudah terlambat jadinya makin lama gitu. Nah, sekarang saya kira harusnya kita, makanya saya sering mengusulkan, kita Indonesia seharusnya memiliki dewan teknologi lah. Dewan teknologi. Dewan teknologi yang dipilih dan orang-orang yang berintegritas dan punya kemampuan. Jadi menentukan, jadi seperti mobil listrik nggak usah diperdebatkan lagi. Zaman sekarang nggak usah diperdebatkan lagi apakah mobil listrik, apakah hidrogen lah, apakah sekarang katakanlah combustion engine. Sekarang Cina sudah duluan seperti itu, sudah 2 juta unit lebih kan gitu. Hampir 3 juta unit sekarang mobil listrik. Kalau kita masih memperdebatkan itu, wah itu habis waktunya. Begitu kan gitu. Kita sering seperti itu, jadi lambat gitu. Di situ. Bahwa kita ini dulu, apakah ada yang mengatakan kriminalisasi, ya itu biarlah publik yang menilai ya. Memang prinsipnya begini, kita harus paham lah bahwa negara-negara seperti kita pasti tentu ada pihak-pihak luar yang tidak ingin kita negara maju, pasti begitu. Iya, betul. Seperti itu. Pasti begitu.
Kan semua orang bersaing dalam produk, dalam teknologi itu persaingan. Tidak bisa gratis begitu saja. Teknologi kita miliki tapi gratis gitu nggak bisa. Saya kan pernah di training di beberapa negara di luar ya, di negara maju lah, seperti itu. Dan memang teknologi itu tidak mudah bagaimana itu diambil alih kan gitu ya, gitu seperti itu. Malah ada istilah dulu zaman waktu itu mencuri teknologi itu halal gitu lah, seperti itu. Oh ya? Mencuri teknologi itu boleh gitu loh. Tidak ada istilah haram mencuri teknologi itu, seperti itu. Dan kita harus pintar-pintarnya memanfaatkan itu, kan gitu. Nah, kita harus belajar dari bagaimana perkembangan Cina dan India menguasai teknologi itu, kan gitu. Nah, kita ini kalau menurut saya selalu terlena gitu. Terlena dengan apa yang ada gitu. Kalau Cina kan investasi asing masuk boleh. Tapi dia pun harus membina negaranya sendiri gitu loh. Membina industri nasionalnya gitu. Seperti itu. Nah, kita ini kadang-kadang mohon maaf suka agak bergeser. Industri dalam negeri, industri nasional tuh seperti nggak beda-bedanya gitu. Jadi itu harusnya beda gitu. Kalau menurut saya harus ada beda. Bukan berarti kita anti industri dari luar kan begitu. Tapi bahwa kita punya slot untuk mengembangkan industri kita sendiri harus ada gitu. Iya, bahkan kita sering mendengar jokes lah gitu ya, bahwa kenapa Cina itu sangat maju di bidang teknologi, karena mungkin falsafah yang tadi Kang Lasep sampaikan, mencuri teknologi itu halal ya kan. Iya, iya. Jadi joknya begini, misalnya Amerika bikin misalnya mobil baru nih ya kan, mereka beli, mereka bawa ke pabrik, mereka pretelin Pak. Iya, Ya kan? seperti Mereka itu. bongkar ya kan, kemudian mereka bikin dengan cara mereka sendiri. Iya, Mereka iya. pelajari dulu, nah makanya mereka maju. Artinya mereka rajin, Iya. mereka tekun. Beda dengan orang kita barangkali. Iya, iya, iya. Nah, karena saya tadi disebut bahwa tadi ada disebut kita ini perlu ada dewan teknologi. Iya, iya. Apakah itu nanti nggak overlap dengan BRIN misalnya? Ya gini, kalau menurut saya BRIN itu kan masalahnya semua pegawai pemerintah. Oh, Gitu kan. Kalau Dewan Teknologi bagusnya ada pemain teknologi di situ, ada pihak swasta, pihak-pihak yang memang dia merasakan teknologi itu tidak hanya diciptakan tapi bisa dijual gitu. Itu kelebihannya. Kalau orang di luar seperti kita pengusaha dalam bidang teknologi, kita menciptakan teknologi harus siap-siap bisa dijual gitu. Kalau nggak dijual ya cash flow-nya habis ya begitu kan gitu. Ada oke. batas waktu Jadi gitu. dewan teknologi lebih kepada unsur swasta. Ya, ada swastanya, ada juga yang memang campuran lah seperti itu. Tetapi pihak-pihak yang di luar pegawai pemerintah harusnya ada membuat suatu usulan kebijakan bahwa ini teknologi ini harus dikejar ya. Karena kita biasanya kalau pihak swasta yang mengembangkan teknologi, biasanya kalau mengembangkan teknologi itu ada time frame itu. Ada time frame berapa lama nih bisa dipasarkan gitu loh. Saya kan dulu menciptakan misalkan CNC mesin, saya produksi. Itu bisa kita ukur. Ini dari mulai kita ide, kita buat katakanlah desain, kemudian prototip, bisa terjual hampir 2 tahun gitu. Begitu. Jadi ada bisa ukur begitu. Dan itu mungkin saya kira itu yang katakanlah yang agak sedikit berbeda kalau orang dari posisinya katakanlah di pegawai pemerintah seperti itu. Tapi tentu bukan berarti segala-galanya. Jadi kita bagusnya dicampur seperti itu. Bayangan saya Dewan Teknologi Nasional mungkin begitu, DTN, Dewan Teknologi Nasional atau Dewan Teknologi Indonesia Dewan Energi misalkan sudah ada. atau Dewan Energi. Nah, itu kalau misalnya Dewan Teknologi Nasional ini misalnya itu dibentuk oleh Kementerian Perindustrian, tapi dengan Kepres. Harusnya ini dengan Kepres. ya Ada kan? presiden yang bentuk bagusnya. Bahwa anggotanya itu terdiri dari para swasta, bisa saja arahan Betul. dari presiden seperti Iya. itu. Tapi kalau murni swasta, ini jangan-jangan nanti menjadi sebuah oligopoli juga nanti ya kan gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau itu under dari pemerintah, setidaknya memang ada kekuatan kita di situ di Dewan Teknologi Indonesia itu khususnya untuk industri otomotif ya kan? Iya. Atau Dewan Teknologi Otomotif biar lebih spesifik, ya kan begitu? Jangan seperti itu. Dewan Teknologi Otomotif terlalu sempit. Terlalu sempit. Terlalu sempit. Jadi pola pikirnya begini. Kita kan mau jadi industri negara maju. Dan alih teknologi itu menjadi utama. Jadi teknologi apa saja ada di situ? Teknologi apa saja di situ. Oke. Ya. Jadi itu penting. Jadi teknologi itu akan memegang peran penting kalau kita mau negara maju. Karena kita dikenal Indonesia itu, katakanlah industri yang ada, kita teknologinya relatif rendah dibanding Malaysia, dibanding Thailand, seperti itu. Atau dibanding Vietnam sekarang. Jadi penting sekali kita bagaimana ini mengembangkan teknologi-teknologi tertentu yang memang secara kita punya kemampuan dan bisa ngukur berapa lama ini bisa dikembangkan dan berapa biayanya, katakanlah begitu gitu loh. Iya. Karena ada teknologi tertentu kita bisa mencapai dengan mahal
dan lama. Tapi ada teknologi tertentu yang bisa kita lebih siap, misalkan seperti itu. Tidak hanya masalah mobil listrik. Jadi Dewan Teknologi ini nanti bisa katakanlah dia bagaimana dia katakanlah mengawasi di Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM seperti itu. Karena Kementerian Perindustrian kita harus betul-betul banyak orang di situ yang ahli teknologi kalau menurut saya ya. Tidak hanya birokrat atau politisi gitu. Karena di situ penting. Jadi kita tidak selalu menunggu pakar ya di situ ya. Pakar-pakar banyak. Jadi kita tidak menunggu-nunggu investasi asing. Keliru kalau sekarang kita bagaimana membangun industri kita supaya maju, selalu menunggu-nunggu investasi asing gitu loh. Itu investasi ya, oke, kita dorong. Tapi kalau kita mau menjadi negara maju mengadakan investasi asing itu kita keliru. Filosofi itu. Kita harus punya kemampuan sendiri dan kita kembangkan. Menurut saya itu. Tapi kan masalahnya kan biaya riset itu kan nggak murah, Kang Dasep, ya kan? Iya. Nah karena itu memang saya sih menyambut baik ya pidato Presiden kemarin itu bahwa pemerintah memang sudah mencanangkan tahun 2028 industri otomotif berbasiskan listrik itu akan digenjot. Iya. Bahkan pemerintah menyiapkan dana riset sampai 1 triliun lebih kurang. Iya, ya iya. kan? Artinya kan ada kesadaran dari pemerintah bahwa ini adalah pasar Indonesia. Iya. Ini adalah salah satu cara Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 kan begitu. Iya. Nah, jadi kalau begitu sepanjang yang Kang Dasep pahami, posisi Indonesia sekarang ya dibandingkan negara di Asia lah, kita nggak usah lihat pasar Amerika ya, di Asia. Di Asia itu kan banyak pemain otomotif kelas dunia ya kan, dari Jepang, Korea, Cina ya kan, ada juga India. Posisi kita untuk mobil listrik ini secara penguasaan teknologi ada di mana, Kang Dasep? Iya begini, kalau kita lihat memang ya. Tadi satu dulu bahwa riset itu mahal. Saya kira nggak mahal. Oh nggak mahal? Ya, tergantung orang yang bagaimana yang tepat dipilih kan gitu ya. Saya pun dulu waktu bikin mobil listrik itu prototipnya ada dari Korea datang. Kok bisa riset mobil listrik dilakukan oleh beberapa orang insinyur saja gitu? Mereka kaget? Kaget. Oh. Kenapa nggak biasanya ratusan orang untuk mengembangkan seperti ini gitu? Nah begitu. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada istilah riset itu mahal kalau kita kembangkan dengan tim yang tepat gitu, gitu seperti itu. Dan kita juga disitulah yang orang punya kemampuan teknologi itu bisa menentukan roadmap-nya ke arah mana nih, supaya artinya bisa bercapai. Saya mengembangkan CNC mesin tidak ada bantuan pemerintah, bisa mengembangkan sendiri. Padahal saya katakanlah levelnya menengah gitu. Padahal CNC mesin di luar negeri pabrik yang besar rata-rata begitu dan risetnya mahal gitu. Nah kalau berkaitan dengan kita posisi di mana ya, tentang teknologi mobil listrik dibanding kalau Korea atau Jepang. Memang mereka kalau secara baterai ya lebih duluan lah. Lebih duluan. Mengenai katoda, anoda, separator, baterainya juga. Tapi itu jangan dilihat bahwa kita menjadi sebuah rendah diri di hadapan mereka. Kalau menurut saya enggak. Jadi itu bisa dikejar. Paten-paten yang sifatnya baterai lithium itu sudah lebih 25 tahun bisa kita lihat gitu loh. Katoda anoda sekarang separator bukan suatu teknologi yang wah lagi sebenarnya gitu loh. Gitu. Kita aja yang lambat alih teknologinya sebenarnya. Gitu. Nah, apa yang saya punya paten itu misalkan itu menjawab permasalahan seperti itu, bahwa saya percaya diri bahwa saya bisa membuat paten baterai dan itu bersaing dengan mereka. Gitu. Dengan teknologi yang dari luar kan begitu. Kan ada masukan dari Eropa bahwa paten Anda apakah mirip dengan yang ini buatan dari negara tertentu kan begitu. Oh beda, kita lebih baik, itu seperti itu. Contohnya misalkan, Pak Budi kan tahu, sekarang ini mobil listrik ini masih berkembang teknologinya. Ya. Masih orang berharap misalkan fast charging-nya lebih cepat. Sekarang katakanlah walaupun teoritisnya ada yang bisa 30 menit, ada 20 menit, tapi kenyataannya kan 1 jam. Ya. Artinya kalau dalam baterai itu 1C lah, seperti itu. Gitu. Dan itu orang berharap bisa lebih cepat terus. Katakanlah menjadi 12 menit, 10 menit. Kan? Nah, teknologi saya itu menjawab itu. Gitu. Oh iya? Ya, bisa. Teknologi saya itu bisa, katakanlah bisa sampai 5C atau 6C. Kalau dalam baterai itu artinya 60 dibagi 5, 12 menit. Atau 60 dibagi 6, 10 menit, seperti itu. Gitu. Karena sistem pendinginnya jauh lebih baik. Gitu loh. Misalkan contoh, katakanlah teknologi dari luar, yang ada saat ini di kendaraan-kendaraan listrik, kita nggak usah sebutkan negaranya ya, bahwa teknologi untuk pendinginan baterai itu biasanya air cooling, pakai udara, ataupun liquid cooling.
Ya kan? Liquid cooling itu semua yang ada itu indirect cooling misalkan. Tidak langsung. Tidak langsung, misalkan liquid menyentuh baterai, dia ada plate-plate pendingin. Dan rata-rata permukaannya hanya satu permukaan atau dua permukaan. Nah, yang punya saya teknologinya itu ada direct cooling. Jadi liquid itu kena ke dinding baterai dan bisa 4 sampai 5 permukaannya gitu. Gitu, seperti itu. Itu jauh lebih baik disipasi energinya, disipasi panasnya sehingga bisa lebih mendinginkan lebih baik. Dan itu impact-nya tidak hanya fast charging. Ada yang kedua, impact yang sangat vital saat ini di Eropa maupun di Amerika saat ini. Ada keluhan mobil listrik itu bahwa dia itu beda dengan mobil diesel atau bensin. Mobil diesel atau bensin itu ketika menanjak yang jauh, ya dengan beban berat, itu torsinya, dayanya stabil. Mobil listrik itu akan melemah. Ada time-nya, waktunya. Itulah baterainya panas, begitu. Oh, berarti baterainya panas. Ya, itu bisa terbukti, bisa dicek di Google, banyak motor-motor yang tiba-tiba ketika nanjak loyo. Kendaraan listrik pun begitu. Gitu. Di Amerika kan banyak yang menggunakan kendaraan listrik untuk towing ya, menarik karavan. Itu makin lama dayanya tidak seperti apa yang tercantum di kertas. Torsinya tidak seperti itu, karena torsinya dibatasi oleh ampere listrik. Ampere itu dibatasi oleh kemampuan baterai, begitu. Itulah keluhannya saat ini. Nah, paten saya itu bisa mengatasi itu, gitu loh. Jadi tidak ada istilah namanya di dalam internasional itu seperti disebutkan problem paper power. Jadi problem powernya ada di kertas saja. Kenyataannya nggak begitu, gitu. Nah, itu dengan paten saya itu bisa mengatasi itu, gitu. Berarti kalau misalnya salah satu tanjakan yang cukup panjang itu anggaplah Cipularang. Di puncak lah, ya. Di puncak atau di Sumatera gitu. Kalau misalnya mobil listrik Beban penuh, anggaplah truk yang sekarang kan truk nih ya kan. Ya. Mereka berarti daya tahan baterainya akan lebih cepat. Dan makin lama karena baterainya Dan makin tenaganya panas, pun berkurang. Ya, dayanya sama torsinya berkurang. Jadi dia akan melemah ininya, kemampuan nanjaknya seperti itu. Bisa mati di tengah jalan lagi tanjakan. Bisa juga lagi, kalau dia maksimum makin lama tidak bisa ini lagi, bisa jadi seperti itu. Hanya memang baterai manajemen sistemnya mengatur bahwa dia ampernya dibatasi. Dibatasi seperti itu, sehingga dia harus melambat begitu, gitu loh. Nah, itu pengemudi akan merasakan dia melemah tenaganya seperti itu. Artinya dan itu problemnya tidak hanya di Indonesia, di Eropa. Trouble di jalan dong nanti ya. Bisa kan? seperti itu, gitu loh. Banyak yang mogok di tengah jalan. Ya, kan? kalau dia nanjaknya dalam nanjak yang panjang. Betul. Ya, beban penuh, tanjakan yang panjang seperti itu. Dan teknologinya Kang Dasep sudah ada solusinya. Ya, solusinya itu. Jadi dia karena problemnya ada sistem pendinginnya harus lebih bagus gitu. Jadi panas yang dihasilkan dari ampere yang keluar dari baterai harus sebanding dengan bagaimana panas itu diambil oleh liquidnya, begitu gitu loh. Seperti itu. Mengenai pertanyaan saya yang tadi, di mana posisi kita saat ini dibanding negara-negara yang di Asia lah khususnya, itu nggak bisa dikatakan wah kita tertinggal atau kita memang belum masuk, tetapi artinya Kang Dasep tadi menjelaskan itu bisa kita kejar. Bisa kita kejar. Jadi posisinya ada di mana nggak bisa disebutkan, tetapi jika memang ada dukungan dari pemerintah, teknologi kita siap, ketertinggalan kita karena kita memang belum memulainya secara serius, itu nanti suatu saat nanti akan bisa mengejar itu dan bahkan di atas mereka. Maksudnya seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih seperti itu. Gini, katakanlah sebenarnya kan kita ini sudah hampir 20 tahun lalu, kendaraan-kendaraan yang beredar itu sebenarnya kan orang-orang Indonesia yang buat. Kan begitu. Saya kan waktu pernah dulu di pabrik mobil di Indonesia ini, kalau ada problem kan kita yang menanganin, bukan orang asingnya, kan begitu. Problem di engine yang tersulit pun, misalkan problem crankshaft, problem cylinder block, kalau ada problem kita yang menanganin. Bukan prinsipalnya, kan begitu. Gitu, seperti itu. Dan kalau berbicara body ya, bikin axle, chassis atau dashboard, semua udah kita kuasai lah, kan begitu. Jadi body itu sudah kita kuasai. Makanya dulu saya waktu bikin prototipe itu body saya nggak terlalu dilihat gitu loh. Body itu sudah banyak dikuasai dan itu mudah gitu kan gitu. Gitu. Orang Indonesia udah jago lah di situ. Nah, problemnya kan mengenai katakanlah kalau di mobil biasa ECU-nya lah, electric control unit, kalau di mobil listrik vehicle control unit, atau katakanlah drive motor, ya motor penggeraknya, inverter. Tapi itu pun teknologinya sudah lama kan. Kereta api hampir mirip dengan kereta api sebenarnya teknologinya. Drive motor itu penggeraknya itu hampir mirip kereta api. Di Indonesia kereta api sudah lama. Kalau berbicara itu kan begitu. Gitu. Nah kemudian juga jadi katakanlah kita kan tidak membuat
komponen semikonduktornya, chipnya itu memang teknologi tinggi. Tapi kita kan tinggal memanfaatkan semikonduktor yang ada. Saat ini kita katakanlah bisa belajar bagaimana membuat komponen dari semikonduktor itu. Dan itu saat ini saya kira informasi sangat lengkap saat ini. Lebih-lebih dengan ada artificial intelligence dan lain-lain, orang tinggal mau belajar bisa gitu. Ya, yang penting begini, kalau menurut saya yang penting strateginya harus tepat. Bagaimana kita mau membangun industri ini harus tepat strateginya. Katakanlah jangan kita terlampau orientasi volume atau euforia. Kita teknologinya dikuasai dulu. Kalau kita hanya euforia membangun, oh ini buatan kita sendiri, merek kita sendiri, tapi komponennya banyak dari luar, ujung-ujungnya nanti pabrik luar pindah ke sini, punya mereka juga gitu, punya prinsipnya kan begitu gitu. Kita susah masuk lagi. Prinsipnya kan pasti dia juga membatasi dong. Kita mau masuk komponen di situ. Jadi kita ini harus kita pintar-pintarnya bagaimana mengolah market ini gitu loh. Ada market-market tertentu yang harus kita alokasikan untuk produk nasional nih. Jangan semua dilepas ke pasar. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau kita bicara mobil nasional, Kang, ya, kalau di zaman fosil dulu kan mobil nasional itu salah satu yang sempat mau jadi itu kan kalau nggak salah Timor ya. Timor ya. Oke, nah tetapi ternyata suku cadangnya sebagian besar justru masih dari luar kan, Ya, gitu. ya. Hanya nama doang kan. Betul, gitu. betul. Nah jadi maksud saya kalau mobil nasional itu kita mau fokus mobil nasional Indonesia itu berbasiskan EV atau mobil listrik, berarti nanti persentase suku cadangnya itu semuanya lokal ya atau hanya mungkin 10% aja yang dari luar atau gimana Kang Rasep? Ya gini kan saya lihat dengar juga pidato Pak Prabowo kemarin kan. Jadi saat ini misalkan TKDN 40%, nanti meningkat 60, 80 saya kira gitu. Bahwa kalau kita untuk 100% tentu ya kita jangan berandai-andai lah ke situ. Tapi kalau kita naik dari mulai 40, 60, 80 itu sesuatu yang bisa dicapai. Karena kita kan basisnya kita punya nikel banyak. Baterai artinya kita bisa lokal kontennya tinggi. Dan teknologi penggerak motor itu saya kira bisa kita capai. Kita kan punya katakanlah tembaga, kita juga casting udah maju, ya kan, aluminium casting seperti itu. Kemudian juga katakanlah kontrolnya ya. Kita juga ada pabrik semikonduktor yang dari Eropa kan di Batam ada. Artinya tinggal kita linkkan saja sebenarnya, dihubungkan seperti itu. Dan saya kira pemain internasional dalam semikonduktor juga ke Indonesia ini mereka siap mensuplai gitu kan gitu. Jadi kita harus manfaatkan itu. Seperti itu. Jadi saya kira sebenarnya kita secara keseluruhan peluangnya sangat besar untuk masuk ke industri itu. Karena ini mobil listrik pasti dibutuhkan chip yang bagus kan gitu. Ya chipnya ya. Nah, setahu saya yang bagus itu yang menjadi pusat chip itu kan Taiwan ya kalau nggak salah ya. Enggak. Bukan Taiwan ya? Taiwan tuh dia fabrikator saja. Oh fabrikator aja. Kalau chip itu kan ada Jerman, ada Belanda, Prancis, ada Amerika, ada Jepang. Berarti untuk kita membuat produksi nasional, teknologi chip tinggi seperti itu yang harus segera kita bisa mandiri dari sisi itunya. Chipnya kalau menurut saya nggak usah dulu, karena terlalu mahal industri itu. Lebih baik kita memanfaatkan chip itu untuk membuat komponen elektronik tadi, seperti inverter atau kontrolnya, ataukah onboard charger, apakah vehicle control unit, seperti itu. Itu bagusnya seperti itu. Gitu. Jadi jangan usah kita ke industri chipnya. Kalau kita mempelajari engineering-nya boleh di situ, kita masuk. Kalau mungkin, kalau menurut saya, kalau memang Danantara punya dana yang cukup ya, katakanlah 20 miliar US dollar, seperti itu beli saja pabrik chip yang ada. Yang sudah pemain global, kita punya saham di situ. Mudah itu aja kalau menurut saya. Dan mereka mempersyaratkan harus bangun pabrik chipnya di Indonesia, begitu aja. Misalnya kerjasama dengan Jerman. Di Jerman, Infineon, salah satu bunyi perjanjian itu adalah membangun pabrik nanti di Indonesia. ST Microelectronics seperti itu, atau dari Amerika, Intel atau seperti itulah. Nah, karena memang ini adalah keahliannya Kang Dasep ya. Kalau misalnya saya bilang Kang Dasep bisa nggak dibikinkan semacam roadmap menuju kita sebagai pemain utama di bisnis mobil listrik ini. Selain itu, bagaimana juga kapasitas produksi mobil listrik sesuai dengan roadmap yang nanti Kang Dasep susun, itu bisa menjadi pemain utama di dalam negeri, artinya orang banyak beli, ya kan? Tetapi tidak kalah dengan model, dengan kualitas baterai. Gini Kang Dasep, setahu saya, termasuk saya sendiri ya, kenapa saya belum berani untuk memiliki mobil listrik? Karena
rumors yang kita dengar, Rumor ya. baterainya kalau rusak Iya, atau iya. soak kata orang kampung ya Iya, kan, iya. harga belinya sama dengan kayak beli mobil baru. Iya. Makanya orang menunda untuk membeli mobil listrik. Kira-kira bagaimana itu bisa direduksi nanti karena tentang anggaplah kelemahan-kelemahan mobil listrik ini. Jadi begini, ya itu kan persaingan ya. Ya. Itu rumor lah. Bahwa baterai ini tidak sebesar harga mobilnya. Sekarang sekitar 30% lah. 30% Kan gitu. Nanti makin lama makin turun. Lebih-lebih Indonesia kan punya pabrik kata baterai sendiri kan di Karawang. Saya kira itu sudah bagus kan gitu. Tinggal nanti bagaimana unit-unit usaha lain, perusahaan-perusahaan lain yang bagaimana mengassembling baterai itu menjadi baterai pack kan begitu. Kan gitu. Ya tentu harusnya bisa lebih turun lagi seperti itu. Nah kalau masalah roadmap, saya kira kita bisa membuat roadmap di mana kita ini ya pertama kita bersaing lah sama katakanlah Malaysia, sama Vietnam, sama Thailand, Asia Tenggara lah kita mampu bersaing. Berikutnya ke yang lebih luas lah itu Eropa ataupun ke Amerika seperti itu. Saya kira Vietnam sekarang udah berani bawa mobil listriknya ke Amerika. Saya kira kita pun harusnya bisa seperti itu. Hanya kita ini problem kita ini selalu biasanya kita nggak mampu membangun tim yang kuat gitu loh, yang lengkap. Jadi harus lihat nih orang nih tim ini orientasinya kemana juga. Jadi problemnya kadang-kadang bukan hanya masalah teknologi kemampuannya, tapi tadi itu kan namanya orientasinya kan apakah dia murni untuk kepentingan merah putih ataukah kepentingan yang lain kan begitu. Itu harus diuji kan begitu. Itu penting Jadi, sekali. menurut Kang Asep sebenarnya para pemain mobil listrik di dalam negeri ini yang juga harus dipertanyakan adalah unsur nasionalismenya ya ternyata. Ya tentu. Tentu. Kalau seorang industriawan ya kan yang memang nasionalismenya tinggi, dia pasti akan menyampaikan unsur-unsur komersil di luar itu ya. Iya dia harus kepentingan negara lah di atas segalanya kan. Kita sekarang bahasanya kan negara ini butuh kendaraan listrik karena apa? Ya karena untuk diversifikasi energi. Jadi kita jangan tergantung pada BBM. Memang saya lihat ada di beberapa podcast ya, ya justru ya pemahamannya keliru gitu loh. Pemahaman keliru misalkan gini, kenapa kita didorong untuk ke arah kendaraan listrik? Karena nanti kalau didorong ke situ, nanti kita tergantung pada listrik. Kalau tergantung pada listrik, berarti kita kalau ada apa-apa, listriknya dikatakan dimatikan, habislah kita semua. Itu keliru gitu, pemahaman itu keliru. Nah, cara menjelaskan bahwa itu keliru coba dijelaskan lagi Kang Dasep. Itu begini, kalau BBM seperti itu, kita semua kan nggak bisa. Semua orang yang punya mobil di rumah, kalau BBM, tidak tergantung pemerintah. Betul. Ya kan begitu. Artinya BBM itu lebih-lebih sekarang impor lagi banyaknya, seperti itu kan. Dengan perang di Iran, Amerika ini kita sangat tergantung. Di luar negeri sudah ras lah untuk BBM itu. Nah kalau listrik ini bisa didorong orang-orang yang punya dana, saya kenal beberapa orang, beli mobil listrik itu dengan solar cell-nya, solar panelnya gitu. Dan itu nggak mahal, solar panel sekarang nggak mahal. Maksudnya gimana tuh? Jadi artinya mobil listriknya itu listrik tidak harus termasuk solar dari, panelnya? jadi beli mobil listrik itu plus solar panelnya yang diinstal di rumah begitu. Oh, Jadi dia sudah nggak usah itu ngisi satu paket. satu paket. Oh, oke. Bisa kita nggak usah lagi tergantung pada pemerintah kan. Artinya di rumahnya bisa untuk solar panel energi listriknya untuk kebutuhan rumah, AC dan lain, masak dan lain-lain, juga untuk mobil listrik begitu. Oh. Dan juga untuk ketahanan kan. Begitu kalau ada listrik yang katakanlah gangguan dari PLN, dia mobilnya bisa Tetap bisa jalan. jalan karena Dengan mobilnya solar bisa cell itu? ngasih ya. Bukan hanya solar cell, mobilnya bisa untuk seperti power bank gitu loh. Oh, buat Bisa yang menyalakan lain-lain. AC. Oh. Itulah namanya charger yang dua arah. Jadi bisa listrik dari rumah itu masuk ke mobil listrik, bisa juga ketika darurat listrik dari mobil bisa masuk ke rumah begitu. Itu teknologi yang sangat ini dibutuhkan saya kira. Dan Kang Dasep apakah sudah menyiapkan teknologi itu? Bisa. Harus seperti itu gitu loh. Jadi itu suatu hal yang tidak tergantung pada pemerintah kan. Artinya itu suatu yang bagus gitu. Tidak ada ketergantungan kita pada listrik dari PLN saja kan begitu. Wah, ini baru sebuah gagasan yang saya pikir diversifikasinya di sini nih. Oh iya betul. Dibandingkan dengan kita punya produk-produk mobil produk impor ya, mobil-mobil saya nggak usah sebut merek ya. Iya. Tapi mobil-mobil impor yang sekarang kita lihat di jalanan lah ya Iya, kan. Itu yang mereka belum punya ya. Kalau Secara menurut saya konsepnya sebenarnya ya. sudah punya. Ah. Tapi belum dikeluarkan di Indonesia. Oh, belum dikeluarkan di Indonesia. Biasanya orang pembuat teknologi itu menjual teknologi itu bertahap. Oh. Nanti setelah pasar ini jenuh, baru keluarkan lagi teknologi baru gitu loh. Oh. Nah kita sebenarnya bisa. Saya kira banyak orang Indonesia yang bisa menciptakan charger yang onboard charger yang ada di mobil yang dua arah gitu.
Nah, tentang kekhawatiran konsumen bahwa harga baterai mobil itu kalau misalnya rusak itu sangat mahal, kira-kira kapan itu bisa dihilangkan pemahaman tentang itu bahwa membeli baterai mobil listrik itu ya Kalau ini ya, kalau dia bermasalah nggak separah mahal ya. sama dengan harga beli mobil kan gitu loh. Itu gimana itu kan? Itu saya sudah pikirkan. Di dalam saya sudah pikirkan. Jadi Karena ini, bayangan saya begini, seandainya ternyata setelah pakai 3 tahun, oke, baterai itu kan harus diganti. Belinya paling 10 juta misalnya ya. Itu mungkin ringan buat konsumen. Tapi kalau harganya sampai 150 juta, ntar dulu ya kan begitu. jadi saya nanti itu paten yang kedua saya akan saya keluarkan. Wih, ini luar biasa. Bagaimana baterai ini kalau itu rusak digantinya dengan cara yang lebih murah dan tidak tergantung pada pabrik yang besar. Di bengkel-bengkel mobil atau apapun itu bisa dilakukan begitu. Seperti itu. Patennya sedang saya proses begitu. Wah. Itu saya selalu bisa ngatasi itu. Nah, Gitu. satu lagi Kang Dasep. Waktu Tesla ya di Amerika itu mau di launching oleh Elon Musk ya kan. Yang dia bangun dulu tuh di seluruh Amerika adalah tempat chargernya. Ya. Kan. Mobil yang belum ada tapi tempat chargernya dia udah bikin. Ya. Sehingga seolah-olah dia sudah menyiapkan bahwa kalau yang beli Tesla dimanapun Anda akan mau habis gampang dicas. Mereka sudah siapkan. Apakah dalam roadmap bayangan Kang Dasep yang akan dibikin ya roadmap bisnis mobil listrik di Indonesia, cara-cara seperti Elon Musk itu juga akan dilakukan dalam pikiran Kang Dasep? Ya, itu memang harus. Dan itu harus pemerintah yang harus katakanlah dia mengambil inisiatif. Karena kalau diserahkan kepada pembuat mobil, kadang-kadang ini menjadi sebuah alat persaingan juga gitu loh. Kan nggak mungkin kita ada sebuah merek mobil membuat charger tapi hanya untuk merek dia sendiri gitu loh. Kan padahal itu semua dari PLN kan gitu kan. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus segera dia membuat sebuah katakanlah terobosan bahwa pemerintah yang lebih duluan investasi di situ. Toh kan itu bukan gratis kan bayar gitu loh. Dan itu menguntungkan charger itu kalau menurut saya gitu. Di Indonesia agak beda menurut saya dibanding di Amerika. Bagusnya pemerintah yang ambil inisiatif untuk bagaimana memasang charger-charger itu bisa semua merek gitu loh. Jadi anggaplah itu tugas PLN gitu ya? Ya seperti itulah, katakanlah begitu. Karena itu bisa semua merek. Dia tidak katakanlah tidak memilih-milih mana yang bisa, mana yang enggak. Semua harus bisa begitu gitu loh. Tapi kalau kita menyerahkan kepada secara bisnis kepada katakanlah salah satu pemain dalam industri mobil ini, mereka cenderung agak susah untuk dipakai oleh merek lain gitu loh. Oh, gitu berarti harus yang beroperasi di Indonesia itu atau produksi Indonesia itu memang harus bisa digunakan oleh seluruh kendaraan mau pabrik manapun gitu ya? Ya, jadi pabrik yang mengikuti gitu loh. Pabrik yang mengikuti. Kalau itu jadi tanggung jawab pabrik, memang investasinya jadi besar ya? Besar dan juga cenderung dia rata-rata hanya untuk merek dia sendiri gitu loh. Dan itu nantinya membuat repot PLN kalau menurut saya kalau begitu. Ya kan begitu. Harusnya satu tempat charger itu tempat bersama. Oke. Gitu. Dari hitungan-hitungan kalkulasi yang Kang Dasep sudah hitung ya, dari komponen, dari HPP harga pokok produksi anggap begitu, ya kan? Dalam teknologi pengembangan teknologi yang mungkin sudah lebih update lagi ya, kira-kira harga mobil versi Kang Dasep ini akan ada di harga berapa? Agar ya ini masif dimiliki oleh masyarakat Indonesia sampai ke desa-desa. Oh iya. Kan? Nah, apakah di kepala Kang Dasep juga berpikir akan mampu bahwa produk mobil nasional khas Indonesia ini ya teknologinya handal, harga terjangkau. Ah itu maksud saya. Bisa nggak akan seperti itu? Kenapa? Karena kan komponen utamanya kan bahan nikelnya kan kita punya. Iya betul. Artinya kan itu membuat harga bisa lebih miring dong dibanding yang produk impor. Itu Kang Dasep. Ya sebenarnya kan begini. Saat ini kan yang ada di pasaran sekitar 200 jutaan, 225 juta kan harga yang termurah. Saja bisa yang lebih murah dari itu.
Ya kan, bisa lebih murah itu untuk masyarakat umum seperti itu. Dan tentu kita berharap kalaupun masuk ke kelas yang lebih bawah ini, saya pikir bagusnya pemerintah ini jangan melepas langsung ke importir atau apapun ya, harus memang lokal kuotanya harus tinggi. Jadi tidak ada istilah mulai dengan katakanlah impor dulu atau impor dengan komponen dengan TKDN 40%, jangan. Yang terbaik adalah kita ada kelas yang lebih murah, tapi TKDN-nya harus katakanlah di atas 70%. Dan itu teknologinya harus katakanlah betul-betul dia dibuat di sini. Ada peran serta orang-orang yang Indonesia yang ikut serta di situ, katakanlah baterainya, vehicle control unit, motornya, penggerak kontrolnya, itu bisa menurut saya. Ada kelas tertentu yang memang kita bisa ciptakan untuk alih teknologi gitu loh. Harusnya ada itu, seperti itu. Karena begini Kang Dasep, apa yang Kang Dasep akan kerjakan ini, itu adalah salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Iya betul. Ya, keberadaan mobil listrik di Indonesia, khususnya mobil listrik Indonesia, itu adalah salah satu manifestasi nanti dari kedaulatan energi. Iya betul. Ya kan? Karena begini, dalam konteks geopolitik, ya kan, kemandirian kita di energi ini artinya bagaimana kita secara bertahap tetapi jelas arahnya, kita melepaskan ketergantungan kepada energi fosil. Yeah. Gitu loh. Karena apa? Energi fosil itu kan kekuatan kita kan akhirnya kita berkiblat kepada dolar Amerika. Iya betul. Ya kan? Nah sekarang kita adalah negara importir, Ya. bukan lagi eksportir. Ya. Kita melihat dari peristiwa perang di Timur Tengah saat ini, Ya. ketika kemudian harga minyak melangit, Betul. sampai tembus ke 115 dolar per barrel Betul. kemarin, ya kan? Wow, syukur aja pemerintah sudah menyiapkan paket BBM bersubsidi itu sampai 1 tahun, jadi aman kan gitu loh. Ya tapi itu aman, masyarakat menikmati, tapi pemerintah kan keuangan pemerintah terkuras Jebol, juga, gitu loh. jebol. Terkuras juga kan. Begitu. Ada keuangan kita terkuras. Artinya Ya. begini, ketika roadmap dari Kang Dasep ini memang disiapkan secara sophisticated, ya kan, secara terukur, terencana dengan baik, saya yakin kalau Kang Dasep usulkan ke Bappenas, ya kan, atau kami ikut nanti membantu mengusulkan ke pemerintah, Ya. ya kan, ini saya yakin adalah salah satu golden key Republik ini untuk kita menuju take off kita menuju Indonesia Emas itu semakin mulus. Iya ya tentu. Gitu loh. Jadi kita kan masalahnya bukan masalah hanya kedaulatan energi, Iya. tapi kita kan butuh lapangan kerja yang banyak. Betul, betul. Kita mau jadi negara maju kan tidak hanya menggantungkan jualan material. Iya. Makanya saya sedang menciptakan teknologi ini, kita bisa memberikan trigger lah katakanlah. Jadi kita menjual inovasi gitu, teknologi. Jadi orang-orang yang pakai teknologi dari luar, saya sekarang katakanlah di media sosial saya katakanlah di post ke berbagai macam komunitas teknologi, mereka impresif dengan apa yang punya teknologi kita. Nah jadi kita harus sudah mulai berpikir bahwa Indonesia ini tidak hanya menjual material, tapi juga inovasi teknologi. Karya teknologi itu mereka harus bayar royalti. Apa paten saya itu terkunci. Jadi teknologi yang punya saya miliki itu terkunci itu. Dimanapun berada, yang menggunakan teknologi harus bayar ke tempat kita. Indonesia kan begitu. Karena itu suatu yang baik. Sekarang bisa diciptakan paten-paten yang lain. Saya pun sudah terpikirkan sekitar 2 paten lagi untuk itu gitu, seperti itu. Dan saya kira banyak teman-teman yang gitu Indonesia yang bisa seperti itu. Jadi penting sekali Indonesia ini mau maju itu, pilar kemajuan itu kan tahun 2045 kan teknologi, satu penguasaan teknologi. Itulah saat dimulai dari sekarang. Saya kira 20 tahun ini saya kira waktu yang cukup untuk itu. Iya. Saat ini kan kalau kita lihat di Jakarta ya, Iya, iya. ada si hijau kan, taksi si hijau itu. Oh, ya taksi kan? itu ya. Itu kan punya Vietnam. kalau Vietnam nggak salah. ya. Saya sampai, gila masa kita kalah sama Vietnam kan gitu Iya, ya. iya, iya. Artinya kita sedang baru tahap bagaimana kita konsolidasi membuat proyek mobil nasional, mobil listrik. Iya. Vietnam sudah, mobilnya sudah warawiri di Jakarta. Iya, 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 iya. Nah kira-kira kita bisa nggak sih melewati Vietnam 5 tahun ke depan ini? Saya yakin bisa. Bisa Kita ya? kan karena punya nikel, punya sumber daya manusia yang nggak kalah di Vietnam. Dulu kan teman-teman saya juga di sini yang katakanlah di industri otomotif yang ada, kan banyak
pergi ke Vietnam untuk bantu mereka gitu. Jadi kita ini sebenarnya lebih maju dibanding Vietnam. Ya kan? Kita 30 tahun lalu sudah mulai gitu. Jadi industri otomotif Indonesia sebenarnya lebih maju dibanding Vietnam. Hanya Vietnam melihat kesempatan yang terakhir, jadi dia bisa melompat gitu loh. Iya, iya. Jadi jangan ada istilah kenapa kita combustion engine belum dikuasai langsung masuk ke listrik gitu. Itu tidak betul seperti itu. Justru kita ini kalau masuk ke combustion engine itu katakanlah sudah dananya sudah banyak nanti keluar, sudah juga ketinggalan gitu. Jadi kita hanya mengejar-ngejar dari belakang gitu loh. Kita kan katakanlah apa yang saya misalkan paten baterai saya itu kan ke depan gitu. Apa yang orang sistem pendinginnya seperti itu masih 2 surface, saya 4-5 surface gitu loh. Sistem pendinginannya kan gitu. Nah itu menurut saya kita harus melakukan lompatan-lompatan bang zaman sekarang itu. Lebih-lebih kan sekarang zaman keterbukaan informasi. Tergantung orang bagaimana orang itu kreativitas dan bagaimana kemauannya untuk menguasai teknologi begitu. Oke, terakhir Kang Nasib, saya cuma menyarankan aja agar Kang Nasib harus lebih berhati-hati. Ya, Jangan sampai dipesantrenkan yang kedua karena begini, ini bisnis, Ya, ini ya. uang besar, ya kan. Ya. Apalagi Kang Nasib sudah mau punya 2 paten ini terkait dengan baterai. Ya. Tentu ya pesaing-pesaing ya kan, prinsipal dari negara lain ya kan. Waduh, market kita akan habis nih kalau Indonesia punya mobil listrik sendiri yang akhirnya memang teknologinya maju ya kan, tinggi juga dan kemudian harga terjangkau. Mereka bisa gulung tikar juga di sini ATPM dari pabrikan luar. Nah, makanya saya ingatkan ke Kang Dasep next agar lebih hati-hati. Kalau saya sih nggak melihat ke situ ya, melihatnya sisi lain. Indonesia ini kan kita juga Cina yang besar lah. Cina sekarang udah berjualan 10.000 per bulan dan lain-lain. Saya kira Indonesia kan kita tumbuh dan katakanlah kita ya katakanlah kita tidak sebesar China. China kan sekarang udah internasional, sudah Eropa, Amerika, Meksiko, Brasil semua dia hampir 3 juta unit kan gitu. Produksi per tahun lebih dari itu. Indonesia mulai. Kalau menurut saya sih ya bukan suatu ancaman yang sangat serius Indonesia itu. Kita justru harusnya bisa kolaborasi. Memang orang harus paham lah bahwa orang Indonesia ini juga pengen lah kita untuk ada suatu kemudahan kita buat sendiri. Kenapa enggak gitu? Dia harus paham itu. Jangan kita justru kalau menurut saya sih kalau kita kemampuan nasional kita atau kemampuan anak bangsa ini ditutup, ujungnya nanti kita hanya beralih dari negara satu ke negara lain kan begitu. Gitu. Lebih berkolaborasi lah. Semua orang ada katakanlah orang jangan serakah gitu. Masing-masing ada rezekinya sih lah kalau sederhananya gitu. Masing-masing ada segmennya. Kita juga nggak mungkin lah menyanyi mobil-mobil yang memang katakanlah mobil-mobil yang super lah, ya kan, mobil yang high class kita nggak mungkin lah kan gitu. Tapi mobil-mobil yang murah, kenapa nggak kita yang buat gitu, ya kan gitu. Kita kan negara yang mandiri, yang merdeka, itu punya keinginan. Saya kira wajar gitu loh, gitu. Hanya masalahnya kalau menurut saya memang kita gini. Jadi pemain kita ini banyak pemain lokal maupun yang ada ini tentu berharap wasitnya itu benar-benar bagus gitu loh. Jadi wasitnya itu apakah penegak hukum, pemerintah betul-betul memonitor. Persaingan ini harus sehat gitu loh. Jangan nggak sehat kan gitu ya. Semua orang harus berkembang dengan baik. Nah, tentu Kementerian Perindustrian harus mempelopori itu. Kan jangan sampai yang dari prinsipal katakanlah diperhatikan, tapi pemain lokal nggak diperhatikan gitu loh. Itu harus seperti itu. Ada segmennya lah, ada slotnya lah, masing-masing begitu. Kalau itu sih tergantung goodwill dari pemerintah tentunya, Ya, betul. ya kan. Kalau memang arah dari presiden itu menjadi sebuah policy ya, menjadi kebijakan nantinya 2028 artinya ada 2 tahun persiapan untuk menyiapkan itu semua dari sekarang. Iya. Nah, saya pikir agar anggaplah produk dari mobil nasional itu misalnya nama mobilnya Danantara misalnya. Iya. Danantara itu kan berarti kan produk pemerintah. Iya, oke. Siapa yang mau mengganggu? Siapa Iya, yang betul, mengganggu? betul. Jadi misalnya kita mau launching nih produk mobil nasional Danantara. Siapa yang mau ganggu? Nggak ada. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau kita kasih nama-nama lain, ya berarti ini swasta nih yang punya. Tapi oleh pemerintah misalnya nanti diganggu kan begitu. Ya, betul. Oke. Jadi ada ininya yang saya lihat strategis ya. Di Amerika itu dulu ketika mengembangkan industri mobil listrik, Elon Musk lah saya lihat itu. Dan banyak industri yang lain, itu pemerintah dukung dengan kebijakan untuk pendanaan. Pendanaan katakanlah yang saya tahu ya, Tesla itu
sekitar 450 juta US dollar. Dia dapat dukungan dari pemerintah, begitu. Tidak hanya beliau, tapi juga pemain-pemain yang bergerak dalam bidang baterai, kontrol dan lain-lain. Pemerintah Amerika mengeluarkan kebijakan itu dalam rangka mendukung industri mobil listrik, begitu. Nah sekarang pun kalau menurut saya pemerintah kita juga harus katakanlah melihat contoh seperti itu. Kita nggak bisa tidak swasta ini kekurangan dana lah, ya kan seperti itu. Nah pemerintah harus melihat sekarang dengan Pak Prabowo kemarin di Magelang itu, jadi yang besar pun didukung, yang punya teknologi, yang kelas menengah pun didukung gitu. Karena di Indonesia ini relatif ya, yang memiliki teknologi sendiri datang kelas menengah, itu didukung oleh Danantara atau apapun, kan bagaimana itu menjadi lokal kontennya secepat mungkin bisa tinggi gitu. Jadi jangan sampai kita setelah 2 tahun 3 tahun ke depan motornya masih kita impor, kontrolnya masih impor gitu loh. Jadi ujungnya nanti pabrik luar yang pindah ke sini gitu loh, pabrik prinsipal. Itu kan kita nilainya kurang kuat gitu loh, seperti itu. Memang investor masuk tapi membuat kita nggak mandiri juga. Nggak mandiri juga gitu. Jadi kita bukan berarti anti investor ya. Iya. Itu ada slotnya masing-masing, ada slotnya gitu. Itu harus diatur gitu bahwa ini adalah kita ini untuk industri nasional, ini marketnya segmennya tertentu, itu harus dikembangkan bagaimana di dalam negeri kemampuan kita. Karena kalau kita teknologi nggak mandiri, ujungnya tergantung dari luar, kita juga bermasalah nanti ke sosial politiknya, begitu menurut saya. Setidaknya untuk mencoba mengejar kandungan lokal kontennya itu tinggi, ya dimulai dengan sinergi atau aliansi atau kerjasama produksi misalnya. Seperti itu. Sehingga terjadi transfer teknologi, investor juga tidak merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, kan pelan-pelan kerjasama produksi, kan begitu. Ya tidak harus selalu sinergi. Kadang-kadang kalau sinergi itu, kadang-kadang ada yang tidak rela. Seperti itu. Lebih baik kita pisah dalam arti, oh ini domainnya untuk bagaimana ini industri kita kembangkan sendiri, katakanlah dengan Danantara, brand Danantara. Kemudian ini yang mereka yang membuat mobil-mobil tertentu silahkan juga kembangkan, kan gitu ya. Kadang-kadang dicampur tuh susah juga, tidak mudah. Jadi harus berbagi ya. Di lapangan tidak mudah, berbagi market lah, berbagi segmen lah, seperti itu. Itu lebih mudah di lapangannya gitu. Kalau dicampurkan itu ujung-ujungnya nanti banyak pemain-pemain yang tidak komit di situ gitu loh untuk bagaimana mengembangkan teknologi sendiri gitu. Pertama yang ke depan itu yang saya lihat kan kita 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi kan akan ada bonus demografi. Seperti itu. Artinya kalau bonus demografi berarti akan banyak keluarga-keluarga muda nih. Ya seperti itu. Kan? Nah, jadi dengan kemandirian energi itu tadi, keluarga-keluarga muda ini kalau misalnya sudah punya prototipe mobil nasional berbasiskan listrik, ya kan? Berarti kan mereka juga makin tersejahterakan karena bisa mereka membeli, ya kan, dengan harga terjangkau, dan tingkat kerumitannya juga nggak ada, dan kemudian udara menjadi lebih segar karena kan lebih banyak mobil listrik sekarang, kan begitu. Baterai juga bisa lebih murah tadi kan. Baterai lebih murah, baik motor, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Betul. Ini akan luar biasa. Inilah yang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Ya, harusnya begitu. Ya, silakan Kang Dasep sebagai closing statement. Ya, jadi kita ini kalau saya perhatikan kan kita ingin negara maju dan sekarang masih ada waktu lah. Kan kalau lihat kemampuan nasional itu sudah ada, orang-orang yang ahli di bidangnya, kemudian market juga ada. Tadi Mas Budi sebutkan marketnya sudah ada, terus demografi dan lain-lain, gitu. Kemudian kita kebutuhan lapangan kerja banyak juga. Gitu. Jadi peluang-peluang ini jangan sampai kita dimanfaatkan oleh dari luar, ya kan kita harus memanfaatkan pasar kita sendiri kan gitu. Sekarang Danantara saya kira juga agresif bagaimana dia mengembangkan banyak industri-industri atau apapun kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi kan gitu. Dan kita butuh lapangan kerja yang berkualitas. Saya kira ini kesempatan emas lah. Kalau 10 tahun lagi seperti ini bicara, kita mungkin sudah hilang kesempatan itu gitu. Sudah telat ya. Sudah telat lagi. Gitu. Jadi momentumnya pas. Pas momentumnya sebenarnya. Jadi yang Pak Prabowo kemarin di Magelang itu saya kira kita dukung yang apapun target 2008 bagaimana kita mengisi katakanlah kalau bisa komponen ini juga banyak dari dalam negeri yang kita ciptakan sendiri begitu. Ya. Terima kasih Kang Dasep Ahmadi, seorang pakar mobil listrik yang sudah siap kembali untuk mendharma baktikan pikirannya, tenaganya dan seluruh kemampuannya untuk bagaimana industri mobil nasional berbasiskan mobil listrik akan bisa dikembangkan. Dan ini bertepatan juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa tahun 2028 artinya 2 tahun dari sekarang ya pemerintah akan serius ya kan menggenjot produksi mobil listrik nasional.
dan bahkan pemerintah menjamin ya akan menyediakan dana riset mungkin dari sekarang berarti. Nah, saya usul jika itu memang menjadi suatu goodwill dari Pak Prabowo sebagai pemimpin kita, ya kita perlu nama merek kendaraan yang benar-benar mewakili pemerintah, mewakili rakyat. Saya usul nama mereknya Danantara saja. Jadi kita punya mobil Danantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.